Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan dan membuat video pendek yang berjudul Citra Rokok pada Remaja. Perkenalkan, saya Tasya Ardena Putri dengan NIM 461220101131. Perkenalkan, nama saya Yumi Somarani dengan NIM 461220101062. Perkenalkan, nama saya Faulia Lestari dengan NIM 4612210006. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi Bertuan Putra dengan NIM 461210100186. Nah, di balik asap rokok tersembunyi citra yang memikat. Bukan cuma soal rasa, tapi jati diri. Apa yang membuat rokok terlihat keren di mata remaja? Apakah karena iklan, temen, atau keinginan untuk menjadi diri sendiri? Ya, selamat datang di video kita. Nah, kali ini kita akan membahas topik yang cukup menarik, yaitu citra rokok pada remaja. Kok bisa sih rokok tuh terlihat menarik di masa remaja kita ini sih? Kenapa ya? Itu yang bikin kita bingung. Mungkin banyak remaja mulai merokok itu bukan karena kebutuhan sih, tapi karena faktor citra. Kayak mereka tuh melihat rokok tuh sebagai simbol kebebasan, kedewasaan, bahkan keberanian untuk misalnya keberanian nongkrong bareng teman sebayanya. Oke. Nah, hari ini kita akan kupas dari dua faktor utama yang berpengaruh, yaitu media dan lingkungan sosial, dan kita juga pakai teori self dalam psikologi biar lebih dalam lagi. Siap, yuk kita mulai dari pengaruh media dulu. Nah, terutama ini media sosial dan iklan punya peran besar dalam membentuk citra rokok. Coba deh kayak lihat di beberapa film atau iklan lama, tokoh yang rokok biasanya itu digambarkan sebagai sosok yang kuat, mandiri, atau keren lah. Benar, kalau ini juga termasuk ke ranah self concept sih, kayak remaja yang masih nyari jati dirinya, cenderung tuh kayak niru tokoh yang mereka kagumi, kayak terutama kalau tokohnya tuh dianggap keren, Kayak artis-artis iya, gitu kayak ya. artis, kayak idol. Bahkan di media sosial, tren rokok elektrik atau vape yang sering muncul dalam konten lifestyle, tanpa sadar ini bisa membentuk persepsi bahwa merokok adalah bagian dari gaya hidup yang modern. Jadi media itu berperan dalam membentuk ideal self versi diri yang ingin kita capai. Ketika ideal self itu tergambar sebagai seseorang yang merokok, remaja bisa terdorong ikut-ikutan, lebih ke FOMO. Ketukan temen, Iya, gitu ya. bisa. Kayak nongkrong misalkan. Jadi lingkungan tuh pengaruh, media pengaruh juga. Itu bisa sih, itu bisa. Nah, sekarang kita mau bahas ke pengaruh lingkungan sosial. Nah guys, selain media, pengaruh rokok itu yang paling dekat datang dari lingkungan sosial, teman, keluarga, bahkan sekolah. Kayak mungkin ini kayak berkaitan dengan self esteem lah, atau harga diri remaja yang kurang kayak percaya diri, terus kayak pengen diterima lah sama kelompoknya, teman-temannya atau sebayanya. Kayak dia tuh harus merokok supaya bisa dianggap gaul atau mulai dewasa lah. Kadang juga ya muncul tekanan sosial juga sih, kalau semuanya temennya merokok, mereka kayak ngerasa nggak ikut, kayak ngerasa asing aja. Jadi bukannya hanya soal pilihan pribadi, tapi pilihan soal identitas sosial. Di sini tuh kita bisa lihat pentingnya peran sosial self. Bagaimana kita melihat diri kita berdasarkan pandangan orang lain. Kalau rokok dianggap sebagai alat untuk membentuk citra positif di kelompoknya, maka daya tariknya jadi lebih kuat. Yuk kita bahas sedikit tentang teori self yang bisa menjelaskan fenomena ini. Nah, yang pertama itu ada Carl Rogers dengan konsep real self dan ideal self. Saat remaja merasa real self-nya tidak cukup baik, mereka bisa mencoba mendekati ideal self dengan rokok, karena itu yang terlihat keren di media atau lingkungan terdekatnya. Terus juga ada satu identity yang dari Erik Erikson, yang dimana masa remaja juga mungkin mengalami
krisis identitas. Ini juga bikin mereka lebih mudah berpengaruh dan mencoba berbagai peran termasuk peran perokok. Dan juga ada Bandura dengan teori modeling. Remaja belajar dari observasi, mereka melihat perilaku di sekitarnya dan menirunya, terutama kalau perilaku itu terlihat mendapatkan reward sosial. Jadi apa sih solusi yang bisa dilakukan? Gimana caranya kita bantu remaja agar tidak jatuh ke citra palsu tentang rokok? Menurut gue sih kayak remaja ini harus dikasih edukasi sih, kayak perlu diajak diskusi terbuka soal citra rokok atau realita rokoknya, bukan dilarang tanpa penjelasan apapun. Jadi biar dia tuh ngerti. Kita juga kayaknya harus bangun lingkungan yang mendukung harga diri remaja itu deh, kayak lingkungan yang positif. Kalau mereka memang merasa diterima dan dihargai tanpa harus merokok, mereka nggak akan merasa butuh itu. Terakhir, penting untuk bantu remaja mengenal diri sendiri. Bukan cuman apa yang mereka lihat di luar, tapi apa yang benar-benar mereka inginkan sebagai individu. Rokok bukan hal soal kimia, tapi juga soal citra, identitas, dan sosial mereka semua. Pada remaja itu. Dan ketika remaja memahami siapa dirinya sebenarnya, mereka itu nggak akan mudah terpengaruh oleh citra palsu yang ditawarkan oleh media dan lingkungan sekitarnya. Nah, makanya jadilah diri sendiri, bukan bayangan dari apa orang lain yang mau lihat. Baik, terima kasih dari kelompok kami. Mohon lebihnya, mohon maaf jika ada kesalahan kata Atau perkataan yang kurang. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.